Baik, saudara, pagi hari ini saya mau berbicara dari Mazmur 126. Ya. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 6. Coba semua kita buka kitab kita, Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 6. Saya tampilkan dulu. Sudah dapat saudara-saudara? Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 6 ya. Udah auto. Apa dia berubah? Coba isi worshipnya ditutup dulu, di close. Udah, save, yes, yes, oke, terus tolong ditampilkan PowerPoint-nya. Sudah? Coba reset. Laptopnya dimatikan. Nanti tolong langsung ya. Apa-apa, sementara di reset dulu supaya bisa tampil bagus. Nah, saudara-saudara, mari kita buka Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 ya. Sudah dapat ya? Saya memakai terjemahan baru 2 ya. Oleh karena itu saudara yang baca, karena mungkin ada beberapa perbedaan kata yang tidak mempengaruhi makna katanya ya. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Ya, bagian kiri saya baca ayat 1, bagian kanan saya baca ayat 2, begitu bergantian. Oke? 1, 2, 3. Nyanyian mutiara ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, puji Tuhan ya. Mazmur 126. Saya berikan judul pagi hari ini, perbuatan besar Tuhan. Ya. Artinya Tuhan mengerjakan perbuatan yang besar di dalam kehidupan kita umatnya. Nah, next, saudara-saudara, belakangan ini saya mengamati banyak hal kehidupan orang lain, kehidupan saya, ya, kehidupan yang dipost di banyak media sosial. Saya menemukan banyak keterkejutan di dalam kehidupan ini. Keterkejutan yang saya maksud adalah bahwa kadang-kadang sesuatu datang, ya, sesuatu yang kita tidak harapkan dalam hidup kita itu datang kepada kita. Tentu saja sesuatu yang saya maksud itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, saudara-saudara.
Ya, kemarin tiba-tiba saja teman saya kehilangan suaminya. Ya, masih muda sekali. Dan saya melihat keterkejutan. Minggu lalu salah satu pendeta di Bali itu kehilangan anaknya yang masih umur 47 tahun yang ya keterkejutan, saudara. Ya, kita melihat beberapa waktu lalu, di akhir tahun lalu, bencana tiba-tiba saja datang, keterkejutan. Ya, tidak ada yang menyangka. Beberapa postingan video menggambarkan time lapse, saudara. Ini jam 16.35 hujan datang, orang masih senang. Itu ada. Saudara saya lihat tuh. Tiba-tiba 4 jam kemudian banjir datang, mereka masih menyangka itu banjir biasa. Pada akhirnya banjir menutupi rumah. Keterkejutan demi keterkejutan. Ya, tetapi saudara, kita percaya bahwa Tuhan melakukan perbuatan besar bagi kita. Di ayat 3 tadi dikatakan, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersuka cita, saudara. Ya, nah ini menjadi ayat inti dari Mazmur 126 ini. Ya, judulnya juga diberikan pengharapan pemulihan Israel. Artinya apa, saudara? Keterkejutan di dalam hidup. Ya, next, keterkejutan di dalam hidup itu harus kita rangkul. Kita harus melihat bahwa keterkejutan itu adalah sesuatu yang niscaya, saudara. Ya, kadang-kadang sesuatu yang kita tidak sangka, ya, kadang-kadang sesuatu yang kita tidak pikirkan, itu datang kepada kita. Tetapi ketika kita belajar dari Mazmur ini, maka kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dikatakan Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ya, di dalam pemikiran orang Ibrani waktu itu hanya ada 2. Apa yang sudah lalu apa yang akan datang, saudara. Ya, dikatakan di sini Tuhan telah melakukan perbuatan besar. Ini menunjukkan bahwa ada pengalaman di mana umat melihat karya Allah di masa lalu. Maka dari pengalaman mereka tentang karya Allah di masa lampau dalam hidup mereka, itu memberikan kepada mereka kekuatan untuk mereka boleh bersuka cita. Nah, bersuka cita di sini tidak sekedar bahwa mereka tersenyum atau tertawa, tidak, saudara. Di dalam pemahaman mereka, bersuka cita adalah dampak langsung dari apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Ya, dan apa yang membuat mereka bersuka cita tentu saja karena pekerjaan Tuhan yang memulihkan kehidupan mereka, saudara. Nah, ini menjadi satu pegangan bagi kita juga. Perbuatan di masa lalu yang Tuhan kerjakan itu menjadi semacam mercusuar pengharapan di tengah kegelapan. Zaman dulu, saudara, masih sampai hari ini beberapa tempat ada mercusuarnya, saudara. Supaya apa? Itu menuntun langkah kapal-kapal supaya mereka tidak mengalami celaka. Seperti itulah gambaran dari perbuatan Allah di masa lalu. Nah, kita akan mulai membahas sedikit ini, saudara. Mazmur 126. Konteks atau bisa jadi konteks lahirnya Mazmur 126 ini adalah peristiwa pulangnya bangsa Israel dari tanah pembuangan di Babel. Ya, kita tahu sekitar tahun 585 sebelum Masehi, bangsa Israel diangkut oleh Nebukadnezar ke Babel. Yerusalem dihancurkan, bait Allah dihancurkan, mereka dibawa ke pembuangan. Nah, selama mereka ada di pembuangan,
Mereka merasakan masa-masa yang sangat suram, saudara-saudara. Di Babel mereka tidak punya bait Allah, sementara orang Ibrani sangat bangga dengan bait Allah mereka. Mereka harus beribadah di bait Allah. Mereka tidak bisa beribadah di Babel karena imam-imam mereka tidak bisa melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang mereka pernah kerjakan di Yerusalem. Jadi kehidupan bangsa Israel di pembuangan bisa kita simpulkan dengan satu kata, yaitu suram. Kehidupan mereka penuh dengan kekecewaan, kehidupan mereka penuh dengan pergumulan. Mereka suram, tidak ada harapan bagi mereka, saudara-saudara. Ya, tidak ada harapan. Makanya saudara-saudara, di dalam budaya atau tradisi ibadah orang Yahudi, ya, mereka menyebut bahwa diri mereka miskin. Tradisi itu muncul ketika mereka ada di pembuangan, ketika para imam tidak lagi bisa memimpin mereka di dalam ibadah-ibadah reguler sebagaimana mereka kerjakan di Yerusalem dulu. Mereka tidak punya tempat yang khusus, yaitu bait Allah. Ya, mereka tidak bisa melakukan apa yang biasa mereka kerjakan di tanah pembuangan. Hidup mereka suram dan mereka menggambarkan diri mereka sebagai orang yang sangat miskin. Kalau kita merujuk ke Matius pasal 5 ayat 3, dikatakan di sana apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dalam teks aslinya sebenarnya berbahagialah orang yang miskin di dalam rohnya. Ya, di dalam rohnya, karena mereka akan memiliki kerajaan Allah. Nah, kata-kata ini di dalam Matius pasal 3 ini adalah kata-kata yang biasa bagi orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka sudah mengucapkan itu setiap kali mereka ibadah sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi selama 500 tahun belakangan, kata-kata itu sudah biasa. Ketika mereka pulang dari Babel tahun 518, mereka dipulangkan oleh surat dari Koresi Agung, saudara. Mereka dipulangkan ke Babel. Dan ketika mereka memulai mereka dipulangkan dari Babel ke Yerusalem. Dan ketika mereka memulai ibadah di Yerusalem, maka seorang Hazan itu artinya pemimpin ibadah, seperti kita WL begitu, selalu memulai pelayanannya dengan satu kalimat, Hineni heani mimmas, dan itu dilakukan, Hineni heani mimmas. Kira-kira seperti itu musik. Artinya apa? Ini aku Tuhan yang miskin di hadapanmu. Aku miskin dan aku mau melayani engkau. Nah, kata-kata ini udah biasa, saudara-saudara, bagi telinga orang Yahudi. Karena kata-kata ini muncul dalam konteks kesuraman. Mereka tidak punya harapan. Mereka tidak punya kekuatan untuk melakukan apa yang biasa mereka kerjakan. Mereka ada di tanah pembuangan. Nah, di sana mereka baru merasakan tanpa Allah mereka tidak ada apa-apanya. Mereka miskin dan mereka ingin pulang ke Yerusalem. Ada harapan. Dan next, pada tahun 538 Tuhan memakai Koresi mengeluarkan surat perintah pembebasan bangsa Yahudi dan bangsa Israel atau bangsa Ibrani mulai pulang, dan oleh Mazmur 126 dipandang sebagai perbuatan yang besar dari Allah. Jadi saudara-saudara, Mazmur ini sedang menceritakan kepada kita bahwa situasi kadang berubah. Situasi kadang tidak seperti yang kita harapkan. Situasi kadang penuh dengan keterkejutan, tetapi selalu ada harapan. Kita kadang-kadang merasa tidak berdaya, seperti orang Israel merasa, aku miskin Tuhan. Ya, aku miskin. Tanpa Tuhan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku ada di dalam pembuangan.
Aku ada di dalam situasi yang tidak baik. Aku ada di masa-masa suram dalam hidupku. Aku ada di masa-masa sulit dalam hidupku. Aku ada di masa-masa yang tidak baik. Tetapi perhatikan, Mazmur 126 menegaskan kepada kita ada harapan. Kenapa? Tuhan telah melakukan perbuatan besar bagi kita. Ya. Sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, kata Daud, betul? Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai aku. Begitulah cara kerja Allah terkait dengan kehidupan manusia. Ya, masa-masa sulit tidak berarti pengharapan kita musnah. Masa-masa sukar itu tidak berarti pengharapan kita tidak ada. Seperti mercusuar tadi, ya, penunjuk bagi jalannya kapal-kapal di malam yang gelap. Kehidupan kita di tangan Tuhan akan selalu terpimpin bagi mereka yang mau dipimpin oleh Tuhan. Ya. Jadi saudara, ketika Mazmur 126 berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Kenapa Tuhan memulihkan keadaan Sion? Sion itu Yerusalem, saudara. Ketika kita berkata Bukit Sion, itu berarti Yerusalem. Tuhan memulihkan Yerusalem. Kenapa keadaan seperti orang bermimpi? Karena tidak nyangka. Sepertinya tidak mungkin Yerusalem pulih. Itu gak mungkin. Babel sebagai negara adikuasa dengan jumlah tentara yang luar biasa dibandingkan Israel yang tidak ada apa-apanya. Bait suci yang dibangun Salomo sudah hancur, tembok-tembok yang mengelilingi kota Yerusalem sudah rubuh. Apa harapan di sana? Tidak ada harapan, saudara-saudara. Tetapi mengutip kehidupan Abraham, firman Allah berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup kita, saudara-saudara, ada masa-masa di mana kita tidak punya dasar untuk berharap. Ya, kita tidak memiliki kekuatan. Apa sih dasar saya berharap? Tidak ada. Ya, kalau ada orang punya uang kaya, lalu dia mengeluh soal ekonomi sulit, itu tidak benar 100%. Saya beberapa kali mendengarkan keluhan orang kaya, aduh Pak, sulit sekali sekarang, aduh macet. Tiba-tiba besok dia udah di Australia, saudara. Iya ya, sulit juga ya. Tapi sulitnya dia langsung Australia. Iya kan? Lo benar, itu fakta, saudara. Tiba-tiba di Korea. Aduh, oh mungkin bagi mereka ukuran kesulitan itu, saudara. Ya, jadi sulit, tapi masih bisa ke sana. Kalau kita kadang sulit kan, berdiri saja nafas kita sesak, betul nggak? Kalau kita kadang loh, kalau kita bilang sulit itu ya betul-betul sulit, saudara. Ya, seperti itu. Tapi memang ukuran kesulitan orang per orang itu beda-beda. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bahwa memang ada kalanya kita di dalam masa-masa kegelapan, masa-masa kesulitan, masa-masa di mana kita tidak mengerti Tuhan. Apa ini? Seperti orang Israel ditawan ke Babel. Apa ini Tuhan? Apa ini? Siapa yang akan membebaskan kami dari Babel? Siapa? Enggak ada. Tapi lihat, suatu kali Tuhan mengetuk pintu hati seorang raja. Ya, ketika kalau saya tidak salah, Kores ini raja Persia. Ketika sekian tahun setelah Israel ditawan ke Babel, maka Persia menyerang Babel. Persia kalah. Babel kalah.
Ya, waktu itu rajanya sudah ganti, bukan Nebukadnezar lagi. Ya, Babel kalah, Persia yang dipimpin oleh Kores Agung itu memimpin Babel. Lalu apa yang terjadi? Hatinya yang tidak mengenal Allah itu diketuk oleh Allah. Mungkin kalau ada dialog di dalam Alkitab, saya tidak ada dialog. Mungkin ada suara di dalam pikiran Kores, Israel ini umatku, izinkan mereka pulang ke Yerusalem. Saudara-saudara, kalau dipikir, ini kalau dipikir ya, tidak mungkin Kores mau mengizinkan orang Israel itu pulang, itu nggak mungkin. Siapa orang Israel? Tetapi itulah, kemarin kita baca Alkitab di dalam kitab Yesaya. Apa yang dikatakan Tuhan di sana? Jika Tuhan membuka pintu, tidak seorang pun menutupnya. Jika Tuhan menutup, tidak seorang pun membukanya. Saudara-saudara, Tuhan berdaulat. Itu yang membuat kita yakin bahwa selalu ada pengharapan. Betul? Itu yang membuat kita percaya bahwa ada pengharapan. Ya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada hati seorang raja yang paling bengis pun yang mampu bertahan di hadapan kehendak Allah. Kores, hatinya dijamah oleh Tuhan, sehingga Kores mengeluarkan surat perintah pada tahun 538 untuk pembebasan bangsa Yahudi atau Ibrani atau Israel. Maka dipilihlah para pemimpin. Di sana ada Esra, ada Nehemia, ada Zerubabel. Di masa-masa Nabi seperti Hagai, Maleakhi, mereka pulang dari Babel, berjalan terus selama 20 tahun. Gelombang 20 tahun lebih, sekitar 23 tahun. Gelombang pemulangan bangsa Ibrani, Yahudi ke Yerusalem terjadi. Dan tercatat 515 sebelum Masehi. Setelah 23 tahun, mereka sudah ada di sana, di Yerusalem. Mereka mulai membangun kembali kota Yerusalem. Tadinya tidak ada harapan. Tadinya tidak mungkin mereka kembali ke kota itu, tidak mungkin. Tetapi ayat 1 dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Yerusalem, Sion. Artinya hal yang tidak mungkin bagi kita, karena Allah punya kuasa dan otoritas yang mutlak, maka menjadi mungkin. Itu dia pesannya, saudara-saudara. Ya, tidak mungkin Yerusalem dibangun kembali. Tidak mungkin kota Yerusalem dibangun kembali. Tidak mungkin orang Israel bisa lagi melihat Yerusalem. Tidak mungkin. Mereka ditawan ke Babel. Mereka dipimpin raja-raja yang bengis. Tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan memerintahkan, bahkan hati raja yang bengis pun tunduk. Amin. Jadi saudara, jangan patah hati ketika di dalam keterkejutan. Jangan patah hati ketika kita menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup kita. Jangan patah hati waktu kita rasanya tidak mampu lagi atau merasa bingung dengan apa yang terjadi. Kita semua mengalami itu. Sebagai ganti patah hati, saudara, katakan di hadapan Tuhan bahwa kita percaya kepada karakter Allah yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Karena kita tidak bisa melihat cara Allah bekerja. Sama seperti kita tidak tahu bagaimana lalu lintas burung terbang di udara. Ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana lalu lintasnya burung di udara? Tidak. Tidak ada. Seperti itulah kita terkait dengan cara Allah bekerja dalam hidup kita. Kita tidak mengerti seutuhnya, tetapi ada satu yang kita mengerti tentang Allah, bahwa Allah tetap sama, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ini tidak bicara soal wajah bahwa Allah tidak menjadi tua, tidak. Ini bicara soal karakter dan sifat Allah yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Ya, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Lalu bangsa-bangsa akan berkata, waduh,
Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Ya, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Kenapa lidah mereka penuh dengan sorak-sorai, mulut mereka penuh dengan tawa? Mereka menggambarkannya seperti mimpi. Ya kan? Kalau seperti mimpi, berarti keterkejutan yang tadinya negatif diubah oleh Tuhan menjadi keterkejutan yang positif. Apa yang tidak mungkin mereka pikirkan, mereka sudah berkata bahwa selama-lamanya nanti, selama-lamanya kita pasti menjadi budak di Babel. Kita pasti menjadi budak di Babel ini selama-lamanya. Tetapi Tuhan membalikkan keadaan. Mereka dibawa kembali. Makanya mereka seperti bermimpi. Lalu ayat 4 dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Saudara-saudara, tanah Negev atau hampir seluruh tanah Palestina itu banyak wadi-wadi. Tahu wadi ya? Wadi itu sungai-sungai kecil kering, nggak ada air, ya, kering. Makanya kalau musim panas, maka sungai-sungai kering, tidak ada air. Wadi-wadi ini tadi tidak ada air, keadaan seperti suram, tidak mencerahkan sama sekali. Ya, tetapi saudara-saudara, pada waktu hujan turun, maka sungai-sungai kecil yang tadinya kering ini dipulihkan, mengalirkan air. Nah, ketika air mengalir di sungai itu, maka perubahan juga terjadi di sekitarnya. Ya, dari buku yang saya baca dikatakan bahwa tanah Palestina itu seperti itu. Kalau turun hujan dan sungai-sungai kecil tadi dipenuhi air, maka bunga-bunga juga muncul. Entah dari mana, kupu-kupu datang. Entah dari mana ya. Selama ini gak ada kupu-kupu. Tapi tiba-tiba kupu-kupu datang. Entah dari mana pula, burung-burung jadi ramai di situ. Sudah bisa bayangkan keadaan itu? Ya. Jadi ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, itu digambarkan seperti Tuhan memulihkan batang air di tanah Negev. Batang air kering di tanah Negev dipulihkan. Artinya ketika batang air kering di tanah Negev itu dipulihkan dengan datangnya hujan, bunga muncul, kupu-kupu datang, burung-burung bernyanyi. Ini keadaan yang sangat menggembirakan. Pemulihan Tuhan digambarkan dengan cara yang sangat menggembirakan, saudara-saudara. Oleh karena itu, apa yang harus kita kerjakan? Kita harus mengerjakan dengan setia semua apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Sekalipun masa-masa suram itu ada di depan kita. Tidak ada seorang pun yang ingin keterkejutan yang negatif terjadi dalam hidup kita, betul? Tidak. Saya pun tidak ingin keterkejutan yang negatif. Saya pengen hidup saya selalu lancar. Ada yang pengen hidupnya tidak lancar? Aduh Tuhan, hidup saya kok terlalu lancar ya. Jangan dah. Sesekali kasih kehalangan yang besar. Ada yang doanya begitu? Tidak ada. Semua kita sama. Doa kita pasti mengikuti pola pikir sebagai manusia. Dan keterbatasan kita sebagai manusia menuntut kita berdoa seperti itu. Apakah salah? Tidak. Ya kan? Tidak. Saya tidak pernah berdoa, Tuhan, jangan toh saya yang dapat berkat terus, sekali-sekali dia, enggak pernah. Ya saya doakan orang dapat berkat, tetapi bukan dengan cara berdoa supaya saya akan diberkati. Waktu saya dapat berkat misalnya dari orang, saya tidak bilang, Tuhan kenapa harus saya ya? Tidak ada itu. Tidak ada. Sama kok kita itu. Karena itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Kita tidak mengerti banyak hal. Tetapi apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kita syukuri dengan cara yang benar. Kita berdoa untuk segala sesuatu yang baik. Tetapi ingat,
Ada kalanya kehidupan berjalan tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita rencanakan, tidak seperti yang kita mau. Ada begitu kadang-kadang. Ya, nah disitulah kita bisa melihat kedaulatan Allah. Allah yang tidak pernah salah, Allah yang tidak pernah keliru, Allah yang tidak pernah gagal itu. Ya, pengharapan itu selalu ada buat kita, saudara. Dan Mazmur 126 menggambarkannya seperti Tuhan memulihkan sungai-sungai kering di tanah Negev. Sungai kering, tidak ada apa-apanya. Jangankan bunga, ikan pun tidak ada, betul kan? Tidak ada. Tapi satu kali hujan turun. Hujan turun, sungai dipenuhi air. Entah bagaimana bunga-bunga langsung muncul. Entah bagaimana kupu-kupu yang dari mana itu datang. Entah bagaimana burung-burung mulai bernyanyi di sekitar situ. Dan ini menggambarkan kegembiraan yang luar biasa. Pemulihan Tuhan adalah kegembiraan yang luar biasa. Makanya di ayat 2 dikatakan mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Bahkan orang-orang lain, bangsa-bangsa lain tertegun melihat mereka, lalu berkata, pasti Tuhan sudah melakukan perbuatan besar di tengah-tengah mereka. Dia saudara, ya. Orang-orang Ibrani di dalam Mazmur 126 ini menyadari kemiskinan mereka, menyadari kemalangan mereka, menyadari ketidakmampuan mereka ketika mereka ditawan ke Babel, menyadari ketidakmampuan mereka sebagai manusia. Tidak ada pengharapan, tidak ada janji pembebasan, tidak ada. Tidak ada kepemimpinan yang bisa membawa mereka keluar dari Babel. Tetapi pada waktunya yang tepat, Tuhan bicara kepada seorang raja yang bahkan tidak mengenal kebenaran, Kores. Tuhan bicara sama Kores, ini umatku, bebaskan mereka. Apa yang Tuhan perintahkan. Itu sebabnya saya sering berkata, Tuhan adalah penguasa di atas segala otoritas. Dia adalah penguasa di atas segala penguasa. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Tuhan bagi semua tuan-tuan, siapapun itu. Tidak ada satu penguasa pun di dunia ini yang bisa mengendalikan Tuhan dan kehendak. Dan ingat, semua kehendak Tuhan dan rencana Tuhan adalah damai sejahtera semata-mata. Sekalipun ada saatnya kita merasa sakit dengan apa yang kita alami dalam hidup kita. Itu bukan karena Tuhan tidak baik, itu karena kita manusia. Nah, ingat ya, kata kuncinya itu kata ajaibnya. Ketika kita mengalami masa-masa kesukaran dan kita merasa sakit, itu bukan karena Tuhan tidak baik. Tuhan tetap baik. Itu karena kita adalah manusia. Kita merasakan sakit itu. Ya kan? Kita merasakan kebingungan, kita merasakan penderitaan, kita merasakan pergumulan, kita merasakan banyak hal yang kita kira, kenapa Tuhan begini? Tidak. Tuhan tidak sedang tidak baik, Tuhan tetap baik. Ya kan? Mazmur 136 bahkan mencatat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kenapa kita kadang merasa kecewa? Kenapa kita kadang merasa sakit? Kenapa kita kadang merasa tidak punya jalan keluar buntu? Itu karena kita adalah manusia. Karena kita manusia, maka datanglah kepada Allah yang bisa memulihkan keadaan kita seperti memulihkan sungai kering di tanah Negev. Seperti Tuhan memulihkan Sion. Tuhan akan membawa kita ke dalam masa pemulihan yang luar biasa. Dan kita akan berkata, oh seperti mimpi rasanya. Lidah kita akan penuh dengan sorak-sorai, mulut kita penuh dengan tawa. Dan pada waktu itu orang-orang lain akan melihat, gak nyangka ya, dulu saya kira dulu amblas ini, gak ada harapan deh.
tetapi luar biasa Tuhan memulihkan dia. Gak nyangka ya, saya kira dulu dia ini gak akan jadi apa-apa dia ini. Kalau saya ingat-ingat, waduh susah dia ini orang. Tetapi ketika dia cinta Tuhan, Tuhan memulihkan dia saudara. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti bangsa Yehuda, mari kita hayati setiap karya Allah di dalam hidup kita. Ya, di masa kehidupan sebelumnya, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita di masa kehidupan sebelumnya, itu menjadi dasar. Ingat, di dalam pemikiran orang Ibrani, waktu hanya ada dua, apa yang sudah lewat dan apa yang akan datang. Apa yang sudah lewat menjadi dasar bagi kita untuk mengerjakan apa yang akan datang, saudara-saudara. Di dalam kerohanian kita, itu akan terus kita bawa waktu itu. Ya, waktu yang dua ini akan terus kita bawa dalam kerohanian kita. Apa yang sudah Tuhan kerjakan di masa lalu kita? Apakah ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan? Maka itu menjadi dasar bagi kita mengerjakan sesuatu di masa depan. Hari ini Tuhan, saya sedang susah, oke. Saya sedang sakit, ya itu karena saya manusia. Tetapi ingat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka Ia akan meluruskan jalanmu, kata kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Lalu ketika kita berharap kepada Tuhan, saudara, maka Tuhan akan memulihkan kita seperti Dia memulihkan sungai-sungai kering di tanah Negev. Pemulihan yang menggembirakan, pemulihan yang penuh sukacita, pemulihan yang penuh dengan keajaiban. Kenapa keajaiban? Gak nyangka saya. Luar biasa Tuhan. Tidak terkatakan. Kalau orang Batak Toba bilang, I have no words anymore to say. Gak ada lagi kata-kata yang bisa saya ucapkan. Gak nyangka saya. Luar biasa itu. Amin, saudara. Mari kita tetap miskin di hadapan Allah. Ketika kita katakan, Hineni he anime maas. Ini aku Tuhan yang miskin di hadapanmu. Dan Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang miskin di dalam roh, mereka yang akan mewarisi kerajaan Allah. Saudara-saudara, ya, tetaplah bergantung kepada Tuhan. Miskin di hadapan Allah berarti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Israel tidak punya ketergantungan apapun di tanah Babel, mereka hanya bergantung kepada Allah. Imam-imam mereka mandul, tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada bait Allah. Tetapi Tuhan bekerja di suatu waktu. Sudah saatnya engkau pulihkan. Dan Tuhan membuat hati Kores yang tidak mengenal Allah menjadi alat bagi Tuhan, saudara-saudara. Bangsa Israel dipulihkan, Sion dipulihkan seperti mimpi. Mulut mereka penuh dengan tertawa, lidah mereka penuh dengan sorak-sorai. Pemulihan itu seperti Tuhan memulihkan sungai kering di tanah Negev. Tuhan memberkati